Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Pujiati MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi sekaligus pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, saya Miftah Sofia Novianti, NPM 1813031005, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Peralihan Sistem Pembelajaran dan Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Waiteno. Adapun pokok pembahasannya yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Dan pada bab 3 yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2019 memberikan dampak yang besar terhadap dunia pendidikan. Perubahan sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka di dalam kelas menjadi sistem daring dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Terlepas dari hal tersebut, di era new normal, sistem pembelajaran juga kembali mengalami perubahan dari daring ke sistem pembelajaran tatap muka atau luring terbatas hingga menuju pembelajaran tatap muka penuh. Tidak hanya berdampak pada siswa, sistem pembelajaran yang berubah-ubah membuat guru harus pandai dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan saat proses pembelajaran berlangsung, baik dalam pembelajaran daring maupun tatap muka, mengingat adanya berbagai kendala yang dialami siswa selama proses peralihan pembelajaran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 155 siswa SMA Negeri 1 Waiteno, hasil menunjukkan hasil bahwa dari pembelajaran daring luring membuat siswa masih merasakan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru karena terbiasa daring. Hal tersebut ditunjukkan dengan presentase hasil survei sebesar 88,4% siswa merasa kesulitan beradaptasi akibat sistem pembelajaran yang berubah-ubah. Tidak hanya berdampak pada kesulitan siswa untuk beradaptasi, peralihan sistem pembelajaran juga berdampak pada penurunan motivasi belajar siswa. Hal ini diakibatkan karena siswa terbiasa dengan sistem pembelajaran yang fleksibel semasa pembelajaran daring berlangsung. Hasil survei menunjukkan bahwa 68,4% siswa merasakan kurang adanya hasrat atau dorongan dan kebutuhan untuk belajar dalam menghadapi peralihan sistem pembelajaran. Situasi dan kondisi masa pandemi juga membuat komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik kurang luas karena terbatas waktu, yang ditunjukkan dengan hasil presentase sebesar 96,1%. Ditambah lagi adanya perbedaan daya tangkap siswa terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga guru harus menyusun metode dan strategi pembelajaran yang baru untuk menghadapi perubahan sistem pembelajaran yang ada. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka akan dilakukan analisis mengenai peralihan sistem pembelajaran X1 dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar siswa mengalami penurunan. Yang kedua, situasi dan kondisi masa pandemi membuat komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik kurang luas dan terbatas waktu. Yang ketiga, peralihan dari pembelajaran daring ke luring membuat siswa kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Yang keempat, daya tangkap siswa terhadap pelajaran yang disampaikan berbeda-beda. Yang kelima, siswa sudah terbiasa daring dan terlanjur nyaman dengan sistem pembelajaran yang fleksibel harus kembali melatih kedisiplinan.
Dan yang terakhir yaitu perubahan sistem pembelajaran membuat guru harus menyusun metode dan strategi pembelajaran yang baru. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk menentukan fokus arah penelitian ini sehingga tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada motivasi belajar siswa yang ditinjau dari variabel peralihan sistem pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru. Selanjutnya, rumusan masalah. Berkaitan dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh peralihan sistem pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa? Yang kedua, adakah pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa? Yang ketiga, adakah pengaruh peralihan sistem pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui satu, pengaruh peralihan sistem pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Kedua, pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Ketiga, pengaruh peralihan sistem pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat dari penelitian ini yaitu berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan mengenai pengaruh peralihan sistem pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa yang belum dikaji dalam penelitian ini, dan untuk mengembangkan pemahaman teori yang diperoleh selama perkuliahan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu terdiri dari 3. Bagi peneliti, sebagai penerapan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama pembelajaran di kelas. Selain itu juga penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa. Sedangkan bagi sekolah, dapat memberikan masukan bagi guru tentang arti penting pemilihan penggunaan metode mengajar yang tepat bagi suatu pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta dapat meningkatkan pemahaman materi, semangat, dan motivasi belajar siswa. Sedangkan bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan masukan ataupun sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Objek penelitian ini adalah peralihan sistem pembelajaran, metode mengajar guru, dan motivasi belajar siswa. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Waitenong, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Waitenong. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi belajar. Menurut Noho 2016 halaman 27, motivasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa. Sedangkan motivasi belajar menurut Alam 2018 halaman 24 merupakan sesuatu yang dapat memberikan dampak terhadap prestasi belajar. Yang kedua yaitu peralihan sistem pembelajaran. Menurut Sanjaya 2015 halaman 6, sistem pembelajaran merupakan kesatuan berbagai unsur yang memiliki ciri dan saling ketergantungan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya pembelajaran daring. Menurut Listari 2021 halaman 2, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran luring. Menurut Ambarita 2020 halaman 5, luring merupakan singkatan dari luar jaringan yang artinya aktivitas pembelajaran yang tanpa memanfaatkan akses internet ataupun intranet. Selanjutnya persepsi siswa tentang metode mengajar guru. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Darmadi 2020 halaman 176,
Ginting 2019 halaman 42, Aditya 2016 halaman 167, Sutikno 2021 halaman 129, dan Rahmat 2019 halaman 16. Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah rangkaian cara atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Sevri Indah Cahyanwari 2018 dengan judul Pengaruh Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru dan Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Karanganom Klaten tahun ajaran 2016-2017. Yang kedua yaitu Niolasari Rizky 2020 dengan judul Pengaruh Metode Mengajar dan Kedisiplinan Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 8 MTSN 3 Ponorogo. Yang ketiga yaitu Mira Julia dan Yusuf Tri Herlambang tahun 2021 dengan judul Analisis Problematika Pembelajaran Daring dan Pengaruhnya terhadap Motivasi Belajar Siswa. Yang keempat, Listari, Bahari, dan Zakso tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Motivasi Berprestasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi SMA Negeri 3 Pontianak. Dan yang terakhir yaitu Hardiansah dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Analisis Perubahan Sistem Pelaksanaan Pembelajaran Daring ke Luring pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP. Selanjutnya kerangka pikir. Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel X1, X2, dan Y, di mana variabel-variabel tersebut adalah X1 yaitu perubahan sistem pembelajaran, X2 persepsi siswa tentang metode mengajar guru, dan Y motivasi belajar. Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh dari peralihan sistem pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Waiteno. Yang kedua, terdapat pengaruh dari persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Waiteno. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh dari peralihan sistem pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Waiteno. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode ini akan diketahui hubungan antar variabel yang diamati, sedangkan metode deskriptif verifikatif digunakan untuk menguji apakah peralihan sistem pembelajaran yaitu X1 dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru yaitu X2 berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa yaitu Y, serta melakukan pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Waitenong jurusan IPS, dan untuk sampel diambil berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Diketahui bahwa sebanyak 191 siswa yang terdiri dari siswa kelas 10 sampai kelas 12 IPS akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas. Variabel independen pada penelitian kali ini terdiri dari dua variabel yaitu peralihan sistem pembelajaran X1 dan variabel persepsi siswa tentang metode mengajar guru X2. Sedangkan variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu motivasi belajar siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua teknik pengumpulan data. Yang pertama angket dan yang kedua dokumentasi.
Angket digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai variabel perubahan sistem pembelajaran X1, persepsi siswa tentang metode mengajar guru X2, dan motivasi belajar siswa Y. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, data mengenai jumlah siswa, jurusan IPS, di SMA Negeri 1 Waitenong, dan data sekunder lainnya yang dianggap menunjang dan berguna bagi peneliti. Selanjutnya untuk uji persyaratan instrumen terdapat dua. Yang pertama uji validitas instrumen dan yang kedua uji reliabilitas instrumen. Sedangkan untuk uji persyaratan analisis data terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji asumsi klasik terdapat 4 pengujian. Yang pertama uji linearitas garis regresi, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heteroskedasitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis terdiri dari 2, yaitu uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier multiple. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.